Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Syadid Official akan memberikan lagi sebuah video yang mana ini sangat penting untuk kita simak ya teman-teman. Yaitu ada salah satu tokoh ya atau seorang yang mana narasinya ini sangat-sangat penting untuk kita simak dan untuk kita pelajari ya teman-teman. Karena ini ada benarnya dan bisa kita ambil pemahaman dari beliau ya, dan ini mengkritik ataupun merespon dari sebuah video yang kemarin sempat ramai ya teman-teman. Ada seorang ibu-ibu yang mana narasinya tertuju pada KDM ya. Banyak orang-orang yang marah dengan itu dan ada yang merespon, dan ini sangat-sangat mewujudkan teman-teman. Ya teman-teman simak supaya tidak salah paham dan tidak salah pemahaman. Seperti apa videonya, kita simak dulu sama-sama. Jangan sampai di skip teman-teman, karena ini penting. Silahkan. Kali ini saya sudah tidak sabar ingin menyoroti, mengomentari tentang ibu-ibu muda yang kali ini sedang viral, yang sedang rame dibicarakan di media sosial. Tentunya warganet atau netizen semua sudah tahu siapa yang dimaksud. Saya tidak mau menyebutkan namanya, jijik orang menyebutkan namanya saja kalau saya jijik. Yang pasti dia memiliki akun rakyat jelata 80 ya. Pertanyaannya, kenapa orang ini bisa seperti ini? Kenapa orang itu bisa seperti itu? Kenapa si ibu ini barbar seperti ini? Menurut saya ada dua alasan. Pertama, dia itu termasuk orang yang tidak tahu diri kalau menurut saya. Kenapa dibilang tidak tahu diri? Dia merasa sedang di atas angin, dia merasa sedang di puncak kejayaan dalam karirnya, sehingga dia berpikir kalau dunia ini sudah miliknya, kalau lingkungan yang sedang dia tinggali sudah di bawah kendalinya, sehingga dia tidak berpikir siapa yang harus dikritiki. Sampai tempat kerjanya sendiri dibombardir, dijelek-jelekin, sama dengan dikotorin. Kalau bukan orang yang tidak tahu diri itu gak mungkin seperti itu. Dia gak mikir bahwa untuk masuk ke sebuah perusahaan, untuk bekerja di sebuah perusahaan, itu ada orang penting yang dikorbankan. Karena dia kan residivis, orang yang sudah pernah dipenjara. Tentunya untuk masuk ke sebuah perusahaan, itu mengandalkan orang penting yang melupakan harga dirinya hanya untuk memasukkan dia agar dia bisa bekerja. Makanya saya bilang, saya yakin orang ini orang yang tidak tahu diri, merasa di atas angin, merasa hebat sendiri, padahal itu justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Saya tidak berani mengatakan hal-hal yang buruk, walaupun dia itu dalam komentarnya selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang ibu muda yang berkerudung, yang saya yakin dia itu muslim. Saya yakin dia itu mengerti juga soal agama sedikit banyak. Alasan yang kedua, mengapa dia bersikap seperti itu? Nah, ini yang paling penting. Kalau menurut saya, karena dia itu bagian daripada anak-anak Abah. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat dari logatnya bicara, dia orang Jakarta. Dari caranya memframing seseorang, saya yakin dia itu bagian daripada anak-anak Abah. Masih sama saja dengan kelompoknya Bang Eko dan lain-lain. Saya yakin masih sama. Makanya dia itu selalu memframing pejabat dengan gaya dan model yang sama dengan mereka. Jadi nggak aneh sebetulnya. Sepertinya merasa ketakutan kalau junjungannya itu akan merosot, akan kalah oleh Pak Deddy Mulyadi khususnya. Saya sudah sering bilang, kita itu bukan kelompok yang tidak suka kritikan. Saya juga suka mengkritik.
Tetapi kritik itu kan tidak harus disampaikan dengan cara yang kotor. Tetapi kalau orang-orang yang mengatakan atau mengkritik seseorang dengan cara yang kotor, dengan kata-kata yang tidak sopan, itu lebih ke menjelek-jelekan atau menghina personal. Maka ini harus dihindari. Siapapun dari kita tidak boleh mengeluarkan kritikan dengan cara yang kotor, dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sopan. Kita tetap harus bijak. Bukankah kita pernah bersekolah? Bagaimana pendidikan mengajarkan kita untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan kritikan? Sekali lagi, kami tidak anti kritik. Secara pribadi saya tidak anti kritik. Anda mau mengkritik siapapun boleh, bebas. Yang pasti kalau Anda menghina, menjelek-jelekan Bapak Aing, Bapak KDM, tentunya kami tidak akan tinggal diam. Makanya saya akan lawan. Saya akan berani mengutarakan pendapat, tetapi pendapat saya tidak akan menghancurkan siapapun, tidak akan mengikuti cara-cara Anda. Yang pasti kita harus hati-hati bahwa mereka-mereka ini termasuk si ibu muda ini, anak-anak abah yang merasa ketakutan kalau Pak Deddy Mulyadi ini akan menjadi Presiden RI 2029. Padahal Pak Deddy mah nggak mikir-mikir ke arah sana. Itu ya alasan. Jadi dua alasan inilah yang kemudian memicu orang ini berbuat barbar seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Setuju atau tidak? Silahkan komentar. Sekian saja untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deddy Mulyadi, udah kelaparan Anda ya? Deddy Mulyadi membuat surat apa ya sebagai gubernur Jawa Barat. Kelaparan lu ya, udah nggak bisa korupsi lu, otak lu cokoy lu ya, disuruh atasan lu bikin program mengatasnamakan rakyat, bantu desa lah, dana bantu desa rakyat lah apa, sampai anak sekolah, buruh segala macam. Bahkan anak sekolah lu mau pintain 1000 per orang. Kali berapa juta jiwa, bukan kakak lagi. Semua dari kalangan masyarakat sampai bocah-bocah lu mau pungutin 1000. Otak lu cokoy, jangan ngatasnamain rakyat. Udah kelaparan lu ya. Udah kelaparan lu. Udah nggak bisa nge-up anggaran, udah nggak bisa korupsi dari berbagai sisi. Atasan lu juga ya, atasan lu tuh yang nyeting lu buat jadi bintang tuh naik di 2029, mimpi lu jadi RI 1. Udah kelaparan ya, udah kelaparan. Gue bikin gembel berjamaah ya, gue akan bikin gembel buat lu berjamaah ya. Deddy Mulyadi, setelah Anda Deddy Mulyadi mengadakan program barak apalah ngedulin program Bapak Prabowo Subianto, program apalah sekolah rakyat Anda, barak sekolah, barak ngeduluin program lu, hebat banget lu, mentang-mentang main sama anak Puan Maharani, anak kayak si Banteng tuh, main sama anggota DPR semua, kenceng banget permainan lu. Halo untuk seluruh warga Jawa Barat ya, warga Jawa Barat, tolak Deddy Mulyadi ya. Itu cuma pungli yang terselubung mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan desa, dana bantuan desa. Karena dia Deddy Mulyadi udah kelaparan, nggak bisa korupsi dari berbagai sisi, disuruh sama atasannya Cina oligarki yang udah lapar ya, kelaparan. Perusahaannya bakal gembel berjamaah ya, karena perusahaannya selama ini hasil merampok duit rakyat Indonesia, duit negara, tanah rakyat Indonesia, tanah negara. Tolak Deddy Mulyadi, pungli keputusan apalah, dana bantuan desa lah apalah, 1000 per orang lah. kurang ajar lu ya 1000 satu orang apa segala macam, nominalnya sih 1000. Kalau anak rakyat jelata kayak anak gue, jajan sekolahnya tuh cuma 5 sampai 10 ribu. SMA aja anak gue jajan 10 ribu. Pungli lo. Ngatasnamain rakyat, ngatasnamain bantuan desa segala macam. Anggarannya anggaran APBD negara ya, anggaran APBD negara, kas negara udah terhenti ya, udah kurang ya buat lu. Jadi pada lapar perutnya, mau mengatasnamakan rakyat
tolak pungli besutan Deddy Mulyadi yang udah lapar ya, untuk warga Jawa Barat, dengan Deddy Mulyadi bikin surat edaran lah, keputusan apalah, iuran poe ibu lah, poe saribu lah, apa segala macem. Tuntut dia untuk mundur, makzulkan Deddy Mulyadi yang udah disetting jadi bintang pentas buat 2029. Halo, IT goblok yang nggak fungsi, termul goblok. Deddy Mulyadi adalah peliharaannya Jokowi, peliharaannya Megawati. dan juga dinasti politik selain Jokowi itu nyiapin anaknya itu Puan Maharani, si anaknya Banteng. Jokowi nyiapin anak-anaknya Gibran segala macem, Gibran, Kaesang segala mantunya Bobi. Dan juga Partai Demokrat dinasti yang ingin ingin menguasai NKRI, kasus-kasus korupsinya menolak lupa, kasus korupsi Hambalang dan sebagainya macam tuh, Ibas segala macam, apa AHY Ibas tolak Deddy Mulyadi bikin pungli, dan juga suruh turun Deddy Mulyadi dari Gubernur Jawa Barat. Setelah wilayah dari ujung ke ujung Jawa Barat, dipetakan jadi daerah bancakan oligarki, udah dipetain daerah bancakan oligarki, salam waras. Rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku. Ya, oke, jadi seperti itu teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Bagaimana teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton video yang saya tampilkan barusan? Itu sangat-sangat penting ya teman-teman. Simak lagi, kalau masih menyimak separuh, simak sampai selesai ya teman-teman. Ya, dari narasinya Bapak ini ataupun tokoh ini, beliau sangat-sangat mantap ya teman-teman. Bagaimana pendapat dan respon teman-teman pastinya berbeda-beda ya teman-teman. Ya, dari yang disampaikan oleh beliau, seperti yang disampaikan oleh beliau, kalau orang mengkritik itu ya beda teman-teman, narasinya pasti berbeda teman-teman. Kalau ini kayak bukan mengkritik ya teman-teman. Ya, teman-teman mungkin tahu bagaimana video ibu yang saya tampilkan barusan. Ya, gimana kalau pendapat teman-teman dan respon teman-teman, apakah itu soal mengkritik teman-teman, apakah itu narasinya mengkritik atau malah sebaliknya ya. Jadi teman-teman, bagaimana video yang saya tampilkan, mungkin teman-teman sudah mempelajari ataupun memahami ataupun sudah menyimak dan menonton ya. Jadi seperti itu saja teman-teman dari saya, channel Syahdid Official. Jika salah pemahaman, jika salah pengertian, jika salah ucapan ataupun salah ungkapan, ataupun salah apa yang saya sampaikan, salah apa yang saya lontarkan, saya minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ulangi, mohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman dan saudaraku semuanya. Dari channel Syahdid Official, terima kasih banyak untuk teman-teman dan saudaraku semuanya.